Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ibunda tercinta, ibu pengawas pendidikan agama Islam Kecamatan Pasar Minggu, yaitu Ibu Hajjah Ade Titin Gumanti MA. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan beliau semoga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat beliau selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati pula yaitu Bapak Ustadz Iis Susanto MA selaku Ketua KKGPAI Kecamatan Pasar Minggu. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hidup beliau selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama pula Al-Faqih hormati yaitu Ustadz dan Ustazah KKGPAI Kecamatan Pasar Minggu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di tanggal 11 Februari 2022 atau tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah. Ini artinya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita untuk mempersiapkan bekal kita ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, alias datangnya suatu kematian, dan ini pasti akan kita alami masing-masing. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ketika kita sakratul maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah memanggil kita alias datangnya suatu kematian, semoga kita dimatikannya kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu riwayat ketika baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul kepada sahabatnya, Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, "Ata'ni Jibril, wahai sahabatku, bahwasanya telah datang utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril alaihissalam." Apa yang dikatakan malaikat Jibril kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa qala, ya Muhammad, ish masyitta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, hiduplah sesuai keinginanmu, dan hiduplah semaumu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan mengalami kematian. Ini artinya apa? Bahwasanya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kunci surganya beliau yang memegangnya, tetapi beliau masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Bagaimana dengan kita yang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita selalu melakukan dosa dan khilaf? Baik dosa kita kepada anggota tubuh kita, dosa kita kepada ayah dan ibu kita, dosa kita kepada istri dan suami kita,
dosa kita kepada anak-anak kita, dosa kita kepada saudara-saudara kita, kita selalu melakukan dosa dan dosa. Bisa saja Jumat ini menjadi Jumat akhir bagi kita. Bisa saja besok lusa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja bulan besok, tahun besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau kita mau sombong, silakan kita berbuat dosa, silakan kita sombong, silakan kita pelit, silakan kita angkuh, tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kita akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Siapapun dia, ustadzkah dia, kiaikah dia, pejabatkah dia, akan mengalami kematian, akan mengalami kematian yang akan kita hadapi sama-sama. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah sholat kita bisa kita andalkan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah puasa kita, zakat kita bisa kita andalkan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah haji kita bisa kita andalkan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ilmu kita, kedudukan kita, jabatan kita bisa kita andalkan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kebaikan kita, ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan bisa kita andalkan, bisa kita jadikan bekal ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita? Kalau itu semuanya belum bisa, maka solusinya sayangi, hormati, cintai ulama-ulama kita. Sayangi, hormati, cintai guru-guru kita. Baik ulama yang ada di kampung kita, baik ulama yang ada di tempat yang kita punya guru, maka cintai mereka. Sebab ulama kita, guru kita akan menjadi penolong buat kita, akan menjadi syafaat buat kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, selagi jantung kita masih berdetak di dalam tubuh kita, marilah sama-sama kita selalu melakukan kebaikan. Kita jauhkan suudzon oleh siapapun. Kita selalu melakukan husnuzon baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Sebab perbuatan itu akan bisa menjadi penolong buat kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dicantumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai calon-calon almarhumah. Hidup kita mau kita bawa kemana kecuali kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan kita jauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fatih sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Minta maaf minta ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.